Salam salam. Moga Bang, sehat moga Bang. Haleluya. Ya Pak Ron. Iya. Salam Dan. Halo. Halo. Ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu pada siang hari ini Bapak. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kami Bapak. Sampai hari ini kami ada Bapak, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini Bapak. Tiba saatnya Tuhan kalau pada siang hari ini kami berkumpul untuk kami memuji, menyembah Kau dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau urapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir tempat ini Bapak. Kiranya satu orang Kau berkumpul di situ, Roh Kudus-Mu hadir. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan menyembah Engkau. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Persiapan hati kami Bapak, kuduskan, sucikan hati kami. Fokuskan pikiran kami Tuhan pada firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kami Gereja Philadelphia berakan, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Ayo, singar. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa hari ini Tuhan memberi kita lagi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang kita pakai bis, saudaraku. Kita syukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Mari kita fokus hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala persoalan yang sedang kita hadapi. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Dan Kau sungguh nyanyikan dengan hati salah di hadapan Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Katakan Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya dari-Mu. Ku mau
selalu sama-Mu, Kau yang layak iman. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami beribadah kepadamu. Amin. Kami ingin memuji menyembahmu. Amin. Ingin menyukakan hati. Amin. Terima kasih saudara Tuhan. Terima kasih. Acara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Kami ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengawali ibadah ini. Haleluya. Dari awal pertengahan hingga sampai akhir yang pria. Amin. Seberapa saudara yang saya memuji Tuhan kasih dan sesama pengiringan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Aku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas baru di sananya, dalamku menangis samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya diselamatkan, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji sananya, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. biasa bahwa Dia berkuasa di atas langit maupun di bumi. Berkuasa di
Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Persoalan-persoalan pergumulan hidup, Allah beserta kita, selalu ada jalan keluar. Puji nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Saya boleh cepat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam hari ini kau datang kepada Tuhan, akui bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup, kita tidak mampu menjalani hidup yang berat ini. Mari jemaat Tuhan, mohonlah doamu kepada Tuhan. Yesus, apapun masalah saudara, percayalah Tuhan lebih besar. Tuhan sanggup menolong saudara. Dan pada saat itu kau memandang wajah dan seluruh pertolongan Tuhan akan datang padamu. Minta Tuhan pegang tanganmu. Allah yang besar, yang sanggup menolong kami. Dan berseru, pertolongan
Yesus setia. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana besar. Amin. Kau punya rencana besar setiap jemaat. Amin. Kami percaya Tuhan, kami akan hidup sesuai dengan misi-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai setiap kami Tuhan, memakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, yang tidak artinya Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, ketika Engkau pakai Tuhan, jadilah sesuai dengan rencana. Amin. Segala kuasa-kuasa, roh-roh ngantuk, roh yang tidak Engkau hendaki saat ini Tuhan, dengan otoritas kerajaan Allah, otoritas Amin. Allah, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus semua ada di tempat ini. Biarkan Roh Kudus menjamah hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan bagi kami Tuhan. Kami akan menjadi misi-misi-Mu Tuhan. Kami akan menjadi alat-alat-Mu memenangkan jiwa Tuhan, merekrut jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berserahkan ke dalam tangan Tuhan, lidah bibir hamba, hati hamba, kepikiran hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekarang duduk Bapak-bapak. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Masih semangat? Semangat. Haleluya. Pujian sangat membakar kita ya. Kita jadi semangat gitu kan. Dari awal pujian bisa sampai saat kita nyanyikan berkali-kali pengulangan. Lagu ini sebenarnya kalau saya nyanyi lagu ini saya bisa nangis. Kenapa? Karena saya merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Yang tak pernah saya duga, tak pernah saya sangka, Tuhan menyediakan semuanya gitu. Tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apa. Semuanya hanya dari Tuhan saja. Amin. Ya. Sorry saya suka nangis. Ya. Hari ini memang udah berapa tahun gereja ini begitu? Masuk 2 tahun 8 bulan. Wah, 2 tahun 8 bulan harusnya sudah dewasa gitu ya. Mau menerima makanan yang keras-keras. Amin. Kalau kita mau makan yang lembut-lembut, bubur dan susu itu kayak anak kecil katanya. Ya, kita harus makan yang keras supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang gimana gitu ya. Karena ambil orang 5 ayat 11 sampai 14, ayat 11 mulai. Ya. Kita baca bersama-sama aja ya supaya menjadi kekuatan bagi kita. 3, 2, 1. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah harusnya menjadi pengajar pada untuk orang-orang dewasa yang karena punya kepentingan yang berarti untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kita di sini bilang pembuatan sama ini kita bisa membedakan. Ya. Ada kali kecil aja, waktu kita 1 tahun nggak tahu kita langsung hajar aja gitu kan. Tapi setelah 2 tahun setengah kita sadar, ya kan? Apalagi nanti kita udah sampai 5 tahun, 6 tahun bertumbuh. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita tahu mana yang jahat, mana yang benar, kita bisa bedakan. Dan pergaulan kita pun kita bisa ngerti, kita berbicara apa dengan teman-teman kita. Apakah kita suka merumpi, atau kita sharing firman, itu dilihat dari situ hal kedewasaan kita. Kalau kita kumpul membicarakan hal lain yang di luar firman Tuhan, itu tandanya kita masih kanak-kanak. Tapi ketika kita membahas masalah firman Tuhan, itu hal yang dewasa, yang dapat sesuatu yang baru bagi kita untuk kita bagikan. Ya. Oke. Jadi orang-orang yang istilahnya orang spesial, panggilan Allah, gitu kan. Gak mungkin orang sembarangan untuk dalam misinya Allah. Tema kita ya, hidup dalam misinya Allah. Ya. Kita baca di Lukas 19 ayat 10. Ya, kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ada suatu pertanyaan bagi saya. Sebelum masuk periman ini, apa yang terjadi waktu itu di taman Eden? Ketika Adam jatuh dalam dosa ya. Sebenarnya apa sih penyebab utamanya kejatuhan manusia ke dalam dosa? Boleh saya tahu jawabannya apa? 1, 2, 3, siapa yang berani?
Tidak taat firman Tuhan. Ada lagi? Kita interaktif supaya kita gak ngantuk, ya. Kenapa manusia tidak taat misa? Karena dia tidak taat dalam firman Tuhan. Tidak mendengarkan perintah Allah. Tidak mendengarkan berita Allah. Terus? Memakan buah pengetahuan dengan baik. Oke. Satu lagi lah. Ya siapa? Jackson. Oke, itu akibatnya ya Pak ya. Luar biasa, mantap. Jadi memang itu yang selalu benar. Tapi sekarang kita berpikir ini pasti gara-gara ular. Pernah berpikir nggak gitu? Kalau gara ular katanya kita nggak akan jatuh dalam dosa. Ternyata ada ular. Kemudian lari dia kata ular begini kan. Kurang ajar kayak gua jadi tersangka. Sebenarnya ketika saya membawakan sesi ini, sesi firman Tuhan ini, itu saya banyak peperangan dalam hidup. Tadi saya ngomong istri saya di rumah, nih, kayaknya untuk ini saya merasa agak gentar gitu, banyak menyerang saya dalam hal ini. Karena ini sedikit banyak kita akan berperang melawan antek-anteknya Lucifer gitu, antek-antek masa gelap. Karena ini zaman main ini penting sekali bagi kita. Karena kita lihat kalau dari zaman sekarang itu kita lihat kondisi zaman itu bukan yang biasa-biasa saja, luar biasa. Makanya saya kalau di TV itu sekarang saya nggak pernah nonton TV. Saya nontonnya puji penyembahan gitu. Kenapa? Ketika saya nonton TV, saya kekhawatiran ada gitu. Bukan saya nggak mau dengar berita ya, tapi saya mau mengesampingkan itu karena saya percaya ada misi-misi tertentu yang Tuhan tahu dalam hidup saya. Dan ini rupanya sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang kita. Tadi saya bilang pasti kita menyangka, gak pernah menyangka ular ini sebenarnya siapa sih itu kan? Nanti kita bahas detailnya karena saya nggak bahas masalah ular, tapi kita percaya ular itu bukan bentuk ularnya, tapi dia itu bentuk sesuatu ular, tapi ada oknum lain di dalam dia yang dipakai sama oknum tersebut untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, ya, ke dalam dosa maksudnya ya. Tapi fokus utamanya bukan pada ular, melainkan seperti tadi free will, pilihan kita, kehendak bebas. Ya. Sebenarnya waktu si Hawa dirayu sama ular mau suruh makan buah itu sebenarnya ular tidak memaksa, lu mau makan gak makan terserah, yang penting gua sampaikan gitu kan, kata ular. Tapi manusia itu mempunyai pilihan mau dimakan atau tidak. Mungkin kalau saya bilang tadi, kalau si Hawanya sudah dewasa, mungkin dia bilang gua gak akan makan, gua takut sama Tuhan. Iblis untuk memakan, ular itu untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Nah, ini saya bilang waktu kita sering di mobil, ini suami sontoloyo yang gak mau bertanggung jawab. Padahal yang dikasih perintah sama Tuhan adalah suaminya. Waktu dikasih perintah, Hawa itu belum ada. Jadi dikasih perintah, Hawa itu nggak ada di situ. Dalam firman Tuhan ya, saudara, Hawa itu nggak ada. Jadi ketika Tuhan memberi perintah kepada Hawa dan Adam bahwa jangan kau makan buah itu, nah itu nggak disampaikan. Jadi sebenarnya Hawa ini nggak tahu bahwa buah itu dia akan mati semangat buah itu. Tapi itulah, jadi ketika ada komunikasi antara suami istri, maka akan terjadi dalam dosa. Bisa aja tidak ada komunikasi dengan suami istri, perceraian bisa terjadi. Betul kan? Ya, bisa. Karena sering berdiam-diaman, nggak tahu mereka melakukan apa, suami melakukan apa, nggak tahu. Karena Tuhan itu memberi kita kebebasan, kehendak bebas, Dia nggak melarang kehendak bebas itu. Terserah kamu makan apa. Tapi kamu setiap kamu melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ya kan tadi saya bilang, ular itu memang menggoda, tetapi dia tidak memaksa kita untuk memakannya. Itu adalah keputusan kita tetap untuk diambil oleh kita. Jadi keputusan tersebut ada di tangan kita. Apakah kita melakukan hal yang tidak benar atau enggak? Iblis atau si ular ini dia nggak merayu kita, boleh kamu minum, bebas. Tapi kan dia bilang minum boleh, tapi jangan sampai mabuk.
Tapi saking kelamaannya minum terus sampai dia mabok, itu kan kehendak bebas saya misalkan gitu kan. Kejatuhan manusia dimulai bukan ketika buah itu dimakan, tetapi ketika hati manusia itu mulai mempercayai suara lain daripada firman Tuhan. Ternyata ada suara lain selain firman Tuhan, itu berbahaya. Maka tadi saya bilang, berhati-hatilah dengan gosip-gosip, berhati-hatilah dengan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena itu akan rema dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan, kata-kata itu masuk, itu akan menjadi semacam iya juga ya, benar juga ya, oh gitu kok boleh, coba sedikit dulu, coba sedikit dulu, coba sedikit dulu. Katanya dia langsung nyemplung ke sungai. Sedikit-sedikit, oke tak mundur sedikit, maju sedikit, maju gini, akhirnya nyemplung gitu ya. Maksudnya seperti itu, kita akan jatuh ke dalam dosa ya. Amin, puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ada nggak kata manusia? Ternyata manusia itu disayang Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang apa? Ketika sebelum diciptakan manusia, diciptakan bumi, langit dan segalanya, semuanya baik. Maka sebelum manusia diciptakan, dipersiapkan semuanya sama Tuhan supaya kita tinggal disuruh apa? Memeliharanya. Boleh nggak kita memelihara bumi? Boleh. Ya, boleh supaya bumi ini nggak ini. Tapi yang Tuhan mau tuh kita harus berjaga dan berhati-hati, ya kan? Karena semuanya itu akan lenyap, tapi manusia tidak akan lenyap dalam pengertian ada orang-orang tertentu yang harus menjalankan misinya. Kita adalah kerjanya Tuhan. Kita dalam menjalankan misinya Tuhan, kita adalah partnernya Tuhan. Amin. Untuk melakukan misi-misinya Tuhan. Ya, jadi jangan takut ketika Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Pasti Tuhan menyertai. Next. Nah, Mazmur 8 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Next, sebelumnya. Nah, di ayat 4 ini mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mau diingat Tuhan? Amin. Mau diingat Tuhan? Amin. Haleluya. Ya, Tuhan mengingat kita orang. Tuhan mengingat, masih peduli pada kita orang. Seberapapun kamu jatuh, seberapapun kita jatuh, Tuhan masih mengingat. Amin. Karena manusia itu, kita orang itu diciptakan Tuhan bukan untuk binasa. Karena itu kesalahan kita membuat terpisahnya kita dengan Tuhan, ya kan? Next. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkatainya dengan kemuliaan dan kehormatannya. Luar biasa. Ya. Engkau telah membuat hampir sama dengan seperti Allah, hampir sama seperti Allah. Kata sama seperti bukan berarti identik, sama-sama. Saya sama dengan dan Akong gitu kan. Bukan berarti saya sama, tapi sepertinya saya sama, tapi ada perbedaannya antara manusia dengan Allah. Karena Allah itu sifatnya kekal, dia tidak mati. Ya. Manusia itu sekarang itu mati, ada matinya. Itu perbedaan yang utama. Nah, ini baru poinnya gitu kan. Ya kan? Melaksanakan amanat agung. Masih ingat dengan amanat agung? Jangan-jangan udah lupa nih, agung apa sih gitu kan? Apa sih amanat agung gitu kan? Jadi kadang-kadang kita lupa, apa amanat agung? Apa Tuhan bilang, kamu jangan makan bakso pedes-pedes ya. Itu bukan amanat agung, amanatnya orang tua kita gitu kan. Amin. Ya kan? Next. Memuridkan. Pernah nggak apa berpikir kita harus memuridkan yang lain?
Jangan jadi murid aja, kita harus memuridkan. Ya. Seorang murid, dia mau belajar, dia mau mengerti. Ini dahsyat memuridkan ini. Ya, memuridkan ini sebenarnya ini pernah kita lakukan juga waktu kita masih kecil, ya kan. Kalau kita di Pria Sejati dulu itu namanya adanya Hapruta. Hapruta itu berkumpulnya 2-3 orang dalam satu kelompok. Itu yang selalu membahas, menceritakan firman Tuhan. Itu yang kami lakukan dulu. Kebetulan saya juga tim Hapruta saya waktu CMN masih oke, dan sekarang oke saja. Itu kita ada tim Hapruta saya itu adanya di Jogja 1, Medan 1, sama Jakarta sama saya, satu lagi di Jawa Timur. Kita sengaja membentuk tim Hapruta-Haprutanya. Itu dalam seminggu kita ada pembahasan masalah firman Tuhan, diskusi, ya kan, cerita bagaimana gitu kan. Nah, suatu kali kami pergi ke daerah Jogja. Ketika itu saya teringat ada teman saya di daerah Solo. Makanya ketika saya itu saya telepon dia. Dan saya lagi di Jogja nih, saya bilang, boleh tahu nggak di mana gereja yang saya bisa kunjungi? Kebetulan ada gereja yang teman-teman saya juga gitu. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Pertama yang diambil, yang ikut Yesus adalah muridnya Yohanes, 2 orang, ya kan? 2 orang murid Yohanes ikut dia dalam suatu kelompok pemuridannya dia. Muridnya Yesus itu 2 orang murid Yohanes bukan diambil. Jadi murid Yohanes mengikuti Tuhan Yesus, karena dalam firman Tuhan ditulis, karena dunia ini tidak suka melihat orang bertobat. Benar tidak? Nah, kan? Dunia ini tidak suka orang bertobat. Kalau bertobat itu ibaratnya kita bilang, kamu ini, apalagi kita dalam satu teman yang sering, ya boleh sih bilang misalkan kita minum-minum, main judi, satu level lah gitu kan. Tapi ketika dia bertobat, kamu ini bertobat gak bohong-bohongan aja gitu kan. Dia nggak suka dunia ini seperti itu. Ya, tapi Tuhan ngerti, dia suka gitu. Karena ketika satu orang bertobat di surga, 1000 malaikat bersorak-sorak. Ya, kebetulan saya dapat kesaksian dari teman saya kemarin, dia pergi ke Solo. Sebenarnya tujuan ke Solo itu bukan untuk misi, tapi tujuan ke Solo itu dia sebenarnya untuk mencari lahan. Dia mau beli tanah katanya di sana. Oke. Tapi ketika dia ke sana itu dia masuk ke panti Weda. Ya, saya lupa videonya, saya nggak kasih. Di dalam itu ada satu orang yang boleh dibilang hampir selesai dia kontraknya di bumi. Tapi ketika dia datang, langsung dituntun dia untuk menerima Tuhan. 3 orang ini, kita ada 1 orang ini kebetulan dia lagi ke Solo ceritanya gitu. Dan akibatnya Pak, dia terima Tuhan. Dan terima Tuhan dalam kondisi yang hampir meninggal. Tapi puji Tuhannya kata dia begini, sebelum diremut sama yang lain, lebih baik saya serahkan juga kepada Tuhan. Amin. Nah, itu kuncinya. Bergerak terus dalam misinya Tuhan. Menangkan jiwa berapapun harganya. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Tadi ayat itu belum dibaca ya, Mas. Nah, ini ayatnya. Ini adalah amanat agung kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Saya boleh minta Dan Akong depan? Nah, Dan Akong itu. Teman-teman saya di Selong menyampaikan. Nah, ketika saya panggil dia, pasti saya sudah memilih dia dari awal. Ya kan, kalau saya nggak pilih, nggak mungkin saya panggil. Jadi ketika saya panggil, berarti sudah memilihnya dari awal, gitu kan. Saya nggak mungkin saya panggil Pak Ako, saya milih dia sebenarnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi ketika saya panggil dia, berarti sudah memilihnya untuk menjalankan misi ini. Ya kan? Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus next. Dan ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya kan? Ketika saya memanggil Dan Agong, Pak Agong ini, berarti saya akan menyertainya sampai ke zaman. Pergilah. Nah, terus. Amin. Jadi pergilah. Itu dia. Ya itu maksud saya gitu. Ya kan, ketika saya dipanggil Tuhan, ya kan, baptislah mereka, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Udah, kata Tuhan, pergi dia. Jangan kemana aja gitu kan. Pokoknya kamu pernah nggak Tuhan Yesus? Kamu mau nggak diselamatkan? Kamu mau nggak dari disembuhkan dari sakitnya? Amin. Pasti jawabannya mau. Mau nggak kamu dipulihkan? Mau. Kamu mau nggak diberkati Tuhan? Pasti gitu. Saya duluan Tuhan. Ya kan? Kok diberkati duluan? Ya kan? Jadi itu namanya. Ketika Tuhan sudah memilihnya, pasti Tuhan menyertainya. Gak usah takut. Saya bilang, ketika dipilih Tuhan gak usah takut, pasti Tuhan menyertainya. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada Dia? Nah, bagaimana mereka berseru kalau dia tidak percaya kepada Dia? Siapa yang harus memberitahu Tuhan Yesus? Kita orang. Ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana dia mendengar kalau kita nggak menyampaikan? Pernah nggak kita nggak menyampaikan, bisa kita dengar? Nggak pernah kan? Jadi kita orang yang menyampaikan, kita orang yang memberi mereka pengetahuan tentang siapa itu Yesus. Bukan orang lain. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus jemaat Philadelphia. Kita harus sampaikan mereka supaya mereka mendengar tentang Dia. Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tuh kan, ini nggak ada yang memberitakannya. Dosa bagi kita. Dalam 3 rumah dari rumah kita, kalau tidak ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia tidak mengenal Yesus siapa, kita yang bertanggung jawab dosa. Harus diingat itu. Kita yang bertanggung jawab, apalagi dia meninggal dalam keadaan yang tidak terima Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kita yang bertanggung jawab. Kedua, menjadi saksi Kristus. Nah, ketika tadi udah diutus amanat agung, oke, pergilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang menjadi saksi Kristus. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Di mana ujung bumi? Tanjung Burung. Kalau kami dari sana sampai kemari, namanya kami sudah sampai ke ujung bumi. Berarti sesuai dengan firman Tuhan menjadi saksi Tanjung Burung. Amin. Waktu saya pertama kali ikut ibadah, waktu masih di sana ya, dan ya, saya merasakan ini luar biasa. Saya bilang ya Tuhan, ini jemaat yang luar biasa, akan tumbuh sini dan jemaat ini akan menjadi besar. Ternyata memang Tuhan tambahkan tiap bulan, tiap hari, tiap minggu, tiap tahun. Bahkan nanti kita nggak bisa, bilangan kita itu bukan 70 lagi, tapi bisa 120, amin. Bisa 300, bisa 400, bisa 1000. Amin. Kita akan menuai. Saya pernah bawa sesi firman Tuhan sini mengenai penuaian jiwa-jiwa. Saya melihat sesuatu yang besar di sini. Maka saya ngobrol sama Pak Gembala dengan rekan-rekan Apo dan Apo. Masalah visi Tuhan besar di sini. Makanya kami tergerak untuk selalu berangkulan, bergandeng tangan untuk membangunnya. Benar ya, ya? Bersama-sama kita tetap on fire.
Fire. Luar biasa ya kan. Nah ini ya, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem. Yerusalem itu apa sih? Di mana sih? Kita bukan Yerusalem, di Israel bukan. Selama ini yang kita dengar itu Yerusalem itu apa? Di mana? Rumah, ya kan? Rumah tangga kita, Yerusalem kita. Baru kita melangkah ke daerah kita, melangkah lagi ke Jakarta, melangkah lagi ke Bandung, sampai ke Papua sana Jaya, melangkah terus ya. Sebenarnya Tuhan nggak seperti itu. Yerusalem itu bisa aja di pekerjaan kita, bisa aja di sekolahan kita, bisa aja di kampus kita, bisa aja di tangga sebelah kita. Itu Yerusalem kita. Kita harus memberitakan, ya kan? Akan menjadi saksi bagi mereka. Teman-teman kita juga bisa jadi kita beritakan, karena itu Yerusalem yang ada di sekitar kita. Maka disebutnya rumah, ya kan? Rumah itu bukan berarti istri, anak, dan keluarga, tapi di sekitar kita, di lingkungan kita. Lingkungan RT pun termasuk Yerusalem, ya kan? Lingkungan Pak Gobang pun termasuk Yerusalem. Beritakan masalah kita, mau dicaci maki, mau dihina, biarin. Ya, amin. Berani bersaksi. Amin. Apalagi Pak Gobang itu luar biasa, firman Tuhan yang itu kan harusnya udah berani bersaksi. Bukan saja di Tanjung Purung, di Selembaran, ya kan, atau di Dadap sana, ya kan, atau di mana aja. Siap-siap menjadi saksinya Tuhan. Amin. Berani? Berani? Amin. Darah Yesus. Ini kita berani menjadi saksinya Tuhan. Ya, next. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saya garis bawahi supaya kita jelas. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa sih yang dimaksud dengan memberitakan perbuatan yang besar? Pernah bersaksi nggak? Pernah bersaksi? Ada satu saksian? Ya. Ada yang mau bersaksi mau perbuatan Tuhan yang besar? Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, saya bersaksi. Ya, oke. Ini kesaksian. Istri saya ada kebetulan. Ya. Hari ini hadir istri saya, jadi dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Nah, seperti saya juga bersaksi, udah bersaksi di sini, udah bersaksi masalah yang saya kehilangan mobil, udah pernah kan? Ya kan? Tujuannya bukan kehilangan mobil itu sebenarnya. Tuhan mau ngasih suatu saksi yang besar. Masalah rumah yang Tuhan kasih, masalah mobil itu gampang, Tuhan akan berikan. Tetapi bagaimana kita bersaksi bahwa Tuhan itu melakukan hal yang itu bukan percuma aja. Dia harus ngecek iman kita, kebenaran iman kita. Ketika mobil saya hilang, apa saya nggak nangis? Nangis, sedih saya, karena saya sudah ngangsur sekian lama, akhirnya mobil saya hilang. Bagaimana rasanya? Tapi saya bilang, Tuhan, saya berdoa ini bukan minta mobil ini hilang, saya minta sebuah rumah, karena rumah saya awalnya itu 3660, yang isinya harus ada 7 orang ini ya, 7 orang sama mama saya. Jadi rumah itu kok 3660, kalau diisi 7 orang, itu kayak ikan peda atau ikan cuek, berdeketan gitu kan. Kesana ketemu, kesini ketemu melulu gitu. Itu yang kami minta, rumah yang baru. Ternyata rumah baru itu ada yang kami minta pada Tuhan. Dan kita sudah berdoa, Tuhan, karena proses-prosesnya itu dari awal itu membuat rumah itu, saya sangat yakin ini akan menjadi milik saya. Saya bukan berarti cita pada mobil, Tuhan ini akan jadi mobil saya, enggak, bukan itu maksudnya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, itu yang Tuhan jawab. Kesaksian dari itu, akhirnya apa yang terjadi? Mobil saya hilang. Waduh, saya bilang, Tuhan, ini gimana sih? Saya nangis. Nah, lagu ini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya nangis kalau dengar lagu ini.
Istri saya nggak tahu, saya nangis. Saya percaya, saya nggak bilang Tuhan kok engkau bahasa kasarnya, ya hak amat Tuhan, saya minta rumah kenapa yang kau ambil dari saya. Tapi saya dengar lagi, saya bilang, Tuhan bilang, berkali-kali aku menolong kamu, berkali-kali aku memperhatikan kamu. Nah, dari hal seperti ini, ketika Tuhan sudah memberi sesuatu yang saya doakan, terjadi menurut rencana kehendak Tuhan. Saya bisa bersaksi ke semua orang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong saya. Dalam lembah kelam pun Tuhan pasti ada bagi saya. Itu yang harus kita saksikan. Ya, ada nggak kesaksian pribadi-pribadi? Itu media saksian yang Tuhan sudah tolong. Benar Bapak Ibu? Amin. Nah, siap kan untuk bersaksi? Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita bersaksi tahun 2027 akan menjadi penuh tempat ini, bahkan dia akan bersama, bahkan tanahmu akan menjadi milik kita. Amin. Percaya dengan iman, kita katakan Tuhan akan terobos ke sana. Amin. Adakan doa puasa dan doa semalam. Amin kan? Siap? Siap. Untuk Tuhan kita selalu siap. Next. Menjadi garam dan terang. Nah, ketika sudah bersaksi tentang bagaimana perbuatan Tuhan ajaib, kita akan menjadi garam dan terang. Amin. Saya percaya kok di rumah tangga kita semuanya ada garam. Amin. Kita nggak mungkin di rumah itu nggak ada garam. Nggak mungkin kan? Tapi kalau kebanyakan garam itu jadi asin. Seperti tadi saya bikin nasi goreng kata istri saya, asin. Sebenarnya memang saya juga bingung, perasaan saya sudah pas gitu kan. Tapi ada orang asin. Nah, ketika asin itu bukan berarti kita sudah melakukan, berarti kita ada yang sombong, kebanyakan menjadi garam, akan menjadi tiang garam. Ya, seperti sudah sombong, dia masih memikirkan yang lain. Waduh, banyak nih, sayang ya kalau tinggal di sini. Nggak, tapi pas dia kesana, nggak bisa tuh jadi tiang garam, gitu kan. Jadi dia melihat apa yang di belakang dia. Saya nggak bahas itu, masa garam aja ya. Jadi kita di rumah kita pasti ada garam. Setiap orang butuh garam. Saya ada satu cerita yang bagus. Ketika kambing turun dari gunung, dia selalu carinya ke dapur. Ke dapur mau cari ikan asin, cari nasi, enggak. Dia cari garam. Rupanya garam itu sangat bermanfaat bagi dia dan bagi kita. Manusia kalau tidak ada garam, dia akan kekurangan garam, lemes dan penyakit gondok. Hati-hati kurang garam, kan sakit gondok. Jadi garam itu penting ya. Itu bagaimana refleksinya terhadap diri kita dan firman Tuhan, bahwa kita akan menjadi garamnya dunia, yang dapat menghasilkan dunia, yang dapat membuat dunia itu melihat siapa kita, dan dunia itu akan datang melihat apa yang kita perbuat. Jadilah garam dunia. Ya. Nah, kita baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ya. Kita kalau nyalain lampu itu nggak mungkin kalau di bawah, pasti di atas dan orang melihat terang itu. Jadilah terang, jadilah garam dunia dan terang dunia. Ya, next. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah terangmu bercahaya di depan gereja. Salah nggak saya? Apa saya salah baca? Nah, terangmu, janganlah hendaknya terangmu bercahaya di depan gereja, depan saya nih. Wah, seperti Bapak melihat saya. Saya harus percaya. Firman Tuhan di depan orang. Bukan di depan gereja. Depan orang siapa? Depan orang siapa? Banyak sekali teman-teman kita semua. Ya, tetangga-tetangga kita di depan orang. Dan telah kita percaya, dia akan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu surga.
ternyata mereka sebenarnya perbuatan kita yang baik. Pasti dia bicara gini, oh ini pasti orang Kristen yang baik. Ya, pasti orang seperti itu. Dan saya kalau ketika memberi sesuatu, saya langsung bilang gini, Tuhan Yesus memberkati. Gak mungkin kalau saya Kristen saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Dan dia tahu bahwa kemuliaan itu Bapa yang memberkati. Ya. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Ya. Amin. Siap menjadi misi-misinya Allah? Amin. Jangan saya udah telat dan ya. Jadi gini, melaksanakan amat agung. Ya. Melaksanakan amat agung itu kita harus memuridkan. Ingat ya, amat agung harus memuridkan. Ya. Bagaimana memuridkan? Kita bentuk tim-tim yang kita percaya membuat kita dewasa dalam rohani. Ya. Yang kedua, menjadi saksi. Kita harus bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Kita harus mempengaruhi dan menjadi solusi buat orang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Next. Ini paling senang nih. Kalau khotbah ini paling senang nih. Ucapan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Siap menjalankan misi Tuhan. Siap menjalankan bersaksi untuk Tuhan. Amin. Berkali-kali kau menolong. Terima kasih Bapak. Berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau adalah Yesus setia. Itu pembahasan kita sebenarnya kemarin ya Bapak ya. Itu banyak hal untuk menghilangkan garam itu. Jadi garam itu jadi tawar. Bapak pernah Ibu gak cerita orang tua bahwa ikan asin yang dibungkus di kertas koran itu akan membuat ikan itu tidak terlalu asin. Benar tidak? Benar kan? Nah, bagaimana waktu kita tahu ini ikan asin nih? Ya, ikan asin. Kita bungkus dengan koran tahu masih ada atau masih ada? Saya lupa ya. Sehingga kita nggak pernah baca. Nah, itu dibungkus di koran, ikan itu menjadi tawar. Nah, itu yang dimaksud jadi tawar. Jadi dia tidak asin lagi. Ya. Dan satu hal, kebetulan saya kerja di pabrik kimia. Saya tanya para ahli kimia sana, profesor saya bilang, bos, saya mau tanya nih, itu kan kita ada garam, air itu kan ada garamnya. Bagaimana garam itu jadi nggak ada garamnya? Dia bilang itu perlu ini Pak, dia bilang perlu ada penyaringan khusus, namanya RO, rice osmosis. Itu saringnya bukan 1 kali 2 kali, hampir berkali-kali garam itu, air itu disaring terus, udah itu disaring lagi. Ternyata benar. Air itu tidak mengandung garam, tapi apa yang terjadi? Ternyata filternya rusak, hancur, karena dia menyaring garam-garam itu. Ternyata garam itu juga bisa menghancurkan. Ya, jadi bagaimana itu? Jadi dia nggak ada gunanya. Dia bilang kalau air nggak ada garamnya, air itu tidak berguna bagi tubuh kita. Dia nggak bermanfaat bagi tubuh kita, karena nggak ada artinya, nggak berguna, akan dibuang. Sesuai dengan firman ini, ya firman ini bilang, kalau kamu nggak, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan lagi? Ya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang, diinjak orang. Jadi kita harus menjadi garam dunia yang dapat membawa dampak bagi setiap orang di manapun juga. Jadilah garam-garam dunia. Ya, next. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ya.
Kita kalau nyalain lampu itu nggak mungkin kalau di bawah, pasti di atas dan orang melihat terang itu. Jadilah terang, jadilah garam dunia dan terang dunia. Ya, next. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah terangmu bercahaya di depan gereja. Salah nggak saya? Apa saya salah baca? Betul. Nah, terangmu, janganlah hendaknya terangmu bercahaya di depan gereja, depan saya nih. Wah, seperti Bapak melihat saya. Ya kan? Saya harus percaya, bukan firman Tuhan di depan orang, bukan di depan gereja. Depan orang siapa? Depan orang siapa? Banyak sekali teman-teman kita semua. Ya kan, tetangga-tetangga kita di depan orang, terang kita percaya. Dia akan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ternyata mereka melihat perbuatan kita yang baik. Pasti dia bicara gini, wah ini pasti orang Kristen yang baik. Ya, pasti orang seperti itu. Dan saya kalau ketika memberi sesuatu, saya langsung bilang gini, Tuhan Yesus memberkati. Gak mungkin kalau saya buat Kristen saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Dia tahu kalau mulia itu Bapak yang memberkati. Ya. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Ya. Amin. Siap menjadi misi-misinya Allah. Amin. Jalankan terus, next. Nah ini tanggungannya ya. Boleh saya undang pemain musik sama imam-imam musik semuanya boleh. Ya, ini kalau begitu udah habis selesai, udah bicara seperti ini gitu, dan puji Tuhan ya. Saya udah telat jadinya. Jadi melaksanakan amat agung. Ya kan? Melaksanakan amat agung itu kita harus memuridkan. Ingat ya, amat agung harus memuridkan ya. Bagaimana memuridkan? Kita bentuk tim-tim yang kita percaya membuat kita dewasa dalam rohani. Ya, yang kedua, menjadi saksi. Kita harus bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Kita harus mempengaruhi dan menjadi solusi buat orang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Next. Ini paling seneng nih. Kalau khotbah ini paling seneng nih. Ucapan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siap menjalankan misi-misi Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar oleh hamba-Mu. Biarlah pesan firman Tuhan ini kami taruh di hati kami, dan Tuhan tolong kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan menunaikan tugas kami sebagaimana Tuhan perintahkan untuk memberitakan Injil keselamatan, sehingga lewat kehidupan kami orang dapat melihat Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Irwandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Kau berkati dia secara luar biasa, baik dalam pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Biarlah berkat-Mu melimpah atasnya. Selama dia terus belajar kebenaran firman Tuhan, beri dia hikmat dan sikapkanlah kebenaran-kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan semakin diperkaya. Terima kasih Bapa, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik, kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwandi beserta Ibu yang sudah hadir untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Baik. Dalam surga, terima kasih kami sudah diberkati dan kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan kami umat-Mu memperkorban persembahan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pertolongan-Mu. Kami akui lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Hidupku bersama Tuhan apa yang
Jangan ke depan nanti ada anak muda, ya remaja anak muda akan bikin rencana ya. Kita berdoa untuk apa saudaraku? Untuk kemajuan gereja, untuk para pengurus gereja, para hamba-hamba Tuhan tetap bersatu hati melayani Bapak Ibu sekalian. Berdoa supaya jemaat semua sehat-sehat, diberkati Tuhan, diberkati yang belum ada pekerjaan, Tuhan buka jalan itu menjadi pergumulan. Coba semua jemaatnya diberkati Tuhan. Gereja kita tidak kesulitan saudaraku. Ya, kita bagi jemaat yang memiliki kedua untuk mengikuti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah atau penyembuhan nikah, dapat menghubungi atau mengambil formulir sekretaris gereja, yaitu saudari Sela ya. Baik, kita akan baca bersama-sama visi GCA Philadelphia. Visi GCA Philadelphia. Haleluya. Baik, ini terus tanamkan saudaraku, ini yang kita kerjakan. Saya ingin kita pakai ini untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya itu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Di pada siang dan menjelang sore ini Tuhan, kami bersyukur kami telah melakukan ibadah kami, doa penyembahan, bahkan firman ditaburkan yang sungguh menguatkan kami supaya kami lakukan amanat agung ini Bapa. Kami satukan hati kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang lemah tubuhnya. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat minggu depan tanggal 16 Agustus. Tolong Tuhan berikan kami kesehatan sehingga pada hari hanya kami bisa bersatu bersama-sama berangkat ke Ragunan Tuhan, dan berangkat kebersamaan, saling mengisi, saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan, dan merasakan sukacita bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan cuaca yang baik, apa yang kami butuhkan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Bisa kami pakai Tuhan tolong juga jaga biar semua berjalan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Memberkati aku, beri iman, tanam peluang, daerahku. Di setiap langkahku Kau hadir,
warna dalam hidup ini. Senyummu jadi cahaya menghapus semua luka. Tak pernah ku sangka kau beri arti yang berbeda. Hidup terasa sempurna saat kau ada di sisi. Terima kasih untuk cinta yang kau beri. Terima kasih kau hadir di hidup ini. Takkan ku lupa setiap cerita, selamanya ku simpan di hati. Hari-hari kini lebih indah karena kau ada temani diriku. Setiap detik bersama adalah anugerah indah. Tak pernah ku sangka kau beri arti yang berbeda. Hidup terasa sempurna saat kau ada di sisi. Terima kasih untuk cinta yang kau beri. Terima kasih. Saya